Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 14 Januari 2022 dalam Pekan Biasa Pertama Tahun C. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reni Wayong, Mazmur dilantunkan oleh Michael Kirieko, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari Kitab Pertama Samuel, bab 8, ayat 4 sampai dengan 7, dan ayat 10 sampai dengan 22a. Sekali peristiwa, berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja untuk memerintah kami, seperti halnya dengan segala bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," Samuel menjadi kesal hati. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan bersabda kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu. Segala hal yang mereka katakan kepadamu, turutilah. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Maksud mereka, jangan aku menjadi raja atas mereka." Samuel menyampaikan segala sabda Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Kata Samuel, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kuda, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1,000 dan kepala pasukan 50. Mereka harus membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Mereka harus membuat senjata-senjata dan perkakas keretanya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, dari kebun anggur dan kebun zaitunmu, akan diambilnya yang paling baik untuk diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandum dan hasil kebun anggurmu, akan diambilnya 1/10 untuk diberikannya kepada pegawai-pegawai istana dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu, kamu akan berteriak karena raja yang kamu inginkan itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu." Tetapi bangsa itu tidak mau mendengarkan perkataan Samuel. Mereka bersikeras, "Tidak, kami harus punya raja. Biar kami pun sama seperti segala bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengarkan segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan bersabda kepada Samuel, "Turutilah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja
bagi mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah-megah. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Sebab Engkaulah semara kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami ditinggikan. Sebab milik Tuhanlah perisai kita, milik yang kudus Israellah Raja kita. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi agung telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 2, ayat 1 sampai dengan 12. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan,
Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Takluk kepada kuasa Tuhan dan mensyukuri rahmat-Nya. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Sejarah perjalanan umat Israel setelah keluar dari tanah Mesir diwarnai dengan peperangan karena nafsu ingin saling menguasai. Apakah itu bangsa lain yang ingin menguasai orang Israel ataupun sebaliknya? Penuh darah dan korban nyawa. Dalam kitab Samuel, bacaan tanggal 13 Januari 2022, kita mendengar bahwa orang Israel berperang dengan orang Filistin dan kalah dengan korban nyawa 4.000 orang. 1 Samuel bab 4 ayat 2. Dan juga dicatat korban nyawa 30.000 orang pasukan infanteri Israel pada peperangan selanjutnya. 1 Samuel bab 4 ayat 11. Apakah karena alasan kekalahan perang ini yang menyebabkan orang Israel meminta kepada Samuel untuk menetapkan seorang raja yang bisa memimpin mereka seperti bangsa lain juga yang dipimpin oleh seorang raja? Namun Tuhan tahu bahwa bukanlah Samuel yang ditolak mereka, tapi Tuhanlah yang mereka tolak untuk memimpin mereka. Padahal Tuhanlah pemimpin mereka sejati yang memimpin mereka keluar dari Mesir dan memberikan tanah terjanji. Walaupun demikian, Tuhan tetap meluluskan keinginan mereka untuk dipimpin raja. Dalam bacaan Injil, Yesus sudah sangat jelas menunjukkan otoritas dan kuasanya sebagai putra Allah, anak manusia, dengan mengampuni dosa sekaligus menyembuhkan orang yang lumpuh yang dibawa kepadanya. Namun bagi beberapa ahli Taurat yang hadir, mukjizat penyembuhan itu tidak membuat matanya terbuka. Sementara orang-orang yang hadir sungguh merasa takjub, lalu memuliakan Allah sambil berkata, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Kecongkakan hati dan ketidakpercayaan kepada kuasa Tuhan yang Maha Besar melumpuhkan orang Israel sehingga meminta seorang raja, walaupun sejak keluar dari Mesir, Tuhan adalah raja yang merawat, menjaga, memberi makan, dan melindungi mereka. Kesombongan juga menjadi batu sandungan bagi ahli Taurat untuk mengakui kuasa Allah yang dimiliki oleh Yesus. Tapi kerendahan hati dan kepercayaan penuh dimiliki oleh orang lumpuh dan teman-temannya yang membawanya kepada Yesus untuk memohon disembuhkan. Dengan mensyukuri pemeliharaan Tuhan yang setia kepada kita,
bahkan sebelum kita dilahirkan. Kiranya kita jangan seperti ahli Taurat yang walaupun telah ditunjukkan mukjizat, tapi tidak percaya. Kita pun tidak pantas seperti orang kebanyakan yang takjub setelah melihat mukjizat, karena sejatinya setiap saat mukjizat terjadi dalam hidup kita. Kita takluk kepada kuasa-Nya yang menyelamatkan dan mensyukuri rahmat berlimpah dalam hidup kita. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas karunia-Mu dalam hidup kami. Tambahkanlah iman kami untuk selalu mengandalkan-Mu. Pantaskanlah kami untuk melakukan hal-hal hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.